Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Fahriza Nur Aidi dengan NPM 30620566295 dan saya sendiri Ratu Julekha dengan NPM 30620566298. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Upaya Penanggulangan Permasalahan Kependidikan. Oke, di sini ada pembahasan yang pertama, yaitu perubahan kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum perlu dilakukan pembaharuan sebab tidak ada satu kurikulum pun yang sesuai dengan sepanjang masa. Artinya, kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada sejarah perkembangan kurikulum. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 4 poin. Poin pertama itu kurikulum rencana pelajaran dimulai pada tahun 1947 sampai dengan 1968. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada rencana pelajaran 1947. Yang kedua ada rencana pelajaran terurai 1952. Yang ketiga ada kurikulum rencana pelajaran 1964 dan yang terakhir itu ada kurikulum 1968. Poin kedua itu ada kurikulum berorientasi pencapaian tujuan dimulai pada tahun 1975 sampai dengan 1994. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada kurikulum 1975 dan yang kedua itu ada kurikulum 1984. Poin ketiga itu ada kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Di sini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada kurikulum berbasis kompetensi 2004 dan yang terakhir itu ada KTSP 2006. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat itu ada kurikulum 2013 atau yang sekarang. Pembahasan selanjutnya itu ada pengelolaan pendidikan. Pengertiannya, kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi 2 jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan menurut istilah, manajemen sama artinya dengan administrasi. Menurut Oteng Sutisna pada tahun 1983. Selanjutnya itu ada fungsi pengelolaan pendidikan. Nah, di sini terbagi menjadi 5 poin. Poin pertama itu ada perencanaan atau planning. Poin kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Poin ketiga itu ada pengarahan atau directing. Poin keempat ada pengawasan. Dan poin terakhir, poin kelima itu ada pengembangan. Program pengelolaan pendidikan berdasarkan jenis pendidikannya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan umum yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan universitas atau perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan kejuruan terdiri dari STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Yang ketiga, ada pendidikan luar biasa terdiri dari SDLB, SGPLB. Dan yang keempat ada pendidikan kedinasan yang terdiri dari SPK, APDN, STAN, dan STPDN. Dan yang kelima ada pendidikan keagamaan yang terdiri dari PGAN, IAIN, Teologia, dan IHD. Inovasi pendidikan. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan berbeda dari yang ada sebelumnya, dilakukan dengan sengaja dan terencana atau tidak secara kebetulan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan sehingga terwujudnya efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas.
Pentingnya inovasi pendidikan. Yang pertama, menciptakan pengetahuan baru. Yang kedua, memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi. Yang ketiga, memasok atau menyediakan sumber daya. Yang keempat, memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif atau dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan visi. Dan yang kelima, memfasilitasi formasi pasar. Tujuan inovasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, mengganti produk atau pelayanan, mengurangi konsumsi energi, dan menyesuaikan diri dengan undang-undang. Baik, selanjutnya itu ada siklus inovasi. Siklus inovasi berlangsung seperti kurva difusi, di mana pada tahap awal tumbuh relatif lambat. Ketika kemudian pelanggan merespon produk tersebut sebagai kebutuhan, maka pertumbuhan produk akan meningkat secara eksponensial. Pertumbuhan produk akan terus meningkat apabila dilakukan incrementory inovasi atau mengubah produk yang lama menjadi baru. Di akhir kurva, pergerakannya melambat kembali dan cenderung menurun. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan tentang masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan. Jadi yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, laju eksplorasi penduduk yang cukup besar. Yang ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatannya sangat terbatas. Yang keempat itu ada mutu pendidikan yang dirasakan semakin menurun. Yang kelima itu belum mekarnya alat organisasi yang efektif. Yang keenam, kurang ada relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Yang ketujuh, keterbatasan dana. Yang kedelapan, meningkatkan animo atau keinginan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Pengembangan pendidikan luar biasa. Diambil dari Wikipedia, pendidikan luar sekolah atau out of school education adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal atau sekolah. Ciri-ciri pendidikan luar biasa. Yang pertama, tanggung jawab penyelenggara lembaga pendidikan luar sekolah dibagi oleh pengawasan umum atau masyarakat, pengawasan pribadi atau kombinasi keduanya. Yang kedua, beberapa lembaga PLS didisiplinkan secara ketat terhadap waktu pengajaran, teknologi modern, kelengkapan, dan buku-buku bacaan. Yang ketiga, metode pengajaran yang bermacam-macam bentuknya, atau kelompok belajar, audiovisual, unit latihan keliling, demonstrasi, kursus-kursus korespondensi, dan alat-alat bantu visual lainnya. Yang keempat, tidak seperti pendidikan formal, tingkat sistem PLS cukup terbatas yang diberikan kredensial atau sertifikatnya. Dan yang kelima, pengajar dilatih secara khusus untuk tugas tertentu atau hanya yang mempunyai kualifikasi profesional, yang mana hal tersebut tidak termasuk identitas guru. Program-program PLS ada dua. Yang pertama, pendidikan berkelanjutan, yaitu program pasca keaksaraan, program pendidikan kesetaraan, program pendidikan, peningkatan pendapatan, program peningkatan moto hidup. Yang kedua, ada pendidikan orang dewasa, yaitu program keaksaraan atau adult literacy. Yang kedua, program pasca keaksaraan bagi orang dewasa, pendidikan pembaharuan, pendidikan kadar organisasi, dan lain-lain. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.